Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amirullah. Kali ini saya akan mau menjelaskan mengenai instruksi yang telah diberikan pada untuk hari ini. Instruksi yang pertama adalah contohkan indeks, yaitu buatlah sebuah tabel dengan isi data yang sangat banyak. Nah, saya di sini telah mendownload itu apa file dari MyList yang diberikan oleh Pak Ruhen. Jadi kita buat new database terlebih dahulu. Saya beri nama index. Coba index. Oke. Lalu saya akan di sini mencoba membuka open baru filenya itu ini. Jadi ada 3 file, tapi saya ingin mencoba yang paling banyak. Oke. Nah, sini saya sudah mempunyai sebuah tabel yang sangat banyak. Saya akan coba untuk execute terlebih dahulu. Ya, tunggu saja. Nah, pada tabel ini terdapat kolom ID, first name, last name, gender, country, favorite color, sama umur. Jadi nanti kita bisa select lah. Nanti tunggu dulu, ini agak lama karena filenya sangat banyak. Ya. Nah, oke, sekarang sudah selesai execute-nya. Tadi memakan waktu 13 menit, hanya saya potong. Jadi setelah saya membuat tabel, lalu perintah selanjutnya adalah lakukan select dan catat berapa lama query tersebut dieksekusi. Nah, jadi di sini saya akan membuat query baru. Nah, lalu saya akan mencoba select. Ini nama tabelnya tabel me. Select me. Select apa ya? Select first name. Select jadi apa? First name lalu apa lagi ya? Gender, country, sama egg. Nah, from Bumi. Oke. Untuk melihat prosesnya itu ini, lalu kita lihat display ininya, terus kita juga lihat list database include ini nih, include, client statistik, sama
include ini. Jadi ketika saya ini, nah ini saya dapat kan first name, gender, country, age. Nah, saya lupa ternyata. Jadi untuk menerapkan indeks itu biasanya digunakan ketika ada where atau order by gitu. Jadi kalau kayak gini kayaknya kurang rasa, jadi saya tambahin aja where age lebih dari 20. Terus execute lagi. Nah, sini udah ada nih. Nah, ini execute plan-nya. Jadi select-nya itu langsung dari tabel. Jadi tabel di scan 100% gitu. Jadi kayak kita membaca buku itu dari awal sampai akhir gitu. Itu di scan semua. Nah, untuk melihat waktunya itu ada di nih. Ini waktunya. Jadi percobaan pertama segini 335. Terus percobaan kedua itu segini 208. Nah, ini nih total wait time on server replies-nya ini 473. Terus kita segitu. Nah, lalu saya selanjutnya yaitu buatlah indeks pada tabel tersebut. Nah, untuk membuat indeks saya akan membuat query baru. Itu di sini create index. Ini saya buat indeks ya. Nama indeksnya saya kasih nama coba indeks, coba aja on dummy. Nah, itu yang diambil apa aja, saya akan sama seperti ini. Saya copy paste saja isinya. Nah, jadi gini. Lalu kita execute kembali. Nah, sini saya telah membuat indeks. Lalu dengan query yang sama, saya akan mencoba select ini. Jadi dengan query yang sama, tadi kan saya sudah membuat indeks di sini. Lalu saya ingin mencoba dengan query yang sama. Ya, kan select. Nah, lalu saya ini jangan lupa tampilkan include aktual sama include ini. Lalu kita execute. Nah, sini udah execute-nya. Terus lalu kita periksa ini index scan ya. Jadi ini execution plan-nya. Jadi dia itu memakai indeks. Kalau di sini kan tadi mana? Di sini kan langsung ke tabelnya. Tapi dia nge-scan-nya itu secara pakai indeks gitu. Jadi nggak semuanya di scan, tapi indeks, pakai indeks. Terus perbedaan waktunya di sini terlihat Nah, sini total execution time-nya itu lebih mengurang ya, jauh lebih ngurang dibanding yang ini. Nah, terus wait time-nya juga lebih ngurang. Nah, jadi itu untuk indeks.
Oke, yang kedua adalah saya akan mencontohkan transaksi. Jadi perintah pertama itu login sebagai dua user secara bersamaan. Lalu buatlah sebuah transaksi pada user, begin trans, kemudian ubahlah salah satu tabel yang ada. Pada user 2 lakukan select terhadap tabel yang sedang diubah. User 1 apa yang terjadi, lakukan commit pada apa yang terjadi pada user 2, ulangi langkah 2 dan 3. Kemudian lakukan rollback apa yang telah terjadi pada user 2. Nah, oke. Jadi saya akan langsung mencontohkan ini. Yang pertama itu login sebagai dua user secara bersamaan. Nah, untuk login itu saya menggunakan dua buah query saja. Jadi ini saya menggunakan database ini informasi mahasiswa yang telah saya buat kemarin ya. Oh, bukan kemarin. Sebelumnya, untuk tugas sebelumnya. Jadi pada database informasi mahasiswa itu terdapat 3 tabel: mahasiswa, jurusan, dan data. Tapi di sini saya akan menggunakan tabel mahasiswa. Oke. Nah, lalu saya akan mencoba ini. Nah, oke. Lalu saya akan mencoba membuat transaksi. Bikin transaction. Nah, jadi kalau untuk melakukan perintah transaksi itu awal harus ada begin transaction. Lalu kita tuliskan di sini entah itu update, insert, delete atau apa. Jadi di sini saya akan mencoba insert. Atau gini saja dulu. Jadi sini saya akan mencoba select tentang dari from mahasiswa. Oke. Nah, jadi kita lihat. Nah, kita lihat dulu sebelum melakukan transaksi. Ini tabel awal tuh ada 3 data: Mahmud, Cindy Gula, dan Iqbal Amirullah. Lalu saya akan melakukan transaksi atau di sini aja dah biar enak. Nah, saya pindahkan di sampingnya. Saya akan melakukan insert atau update aja dah. Update mahasiswa set NRP where set NRP sama dengan lima dua satu empat satu 000 1 where nama sama dengan Mahmud Santoso. Nah, di sini lalu saya akan coba select. Terus saya lakukan string binary of data line 2 string binary data. Ini kebanyakan, sorry.
32.141.000. Oke. Nah, jadi ini. Nah, lalu saya akan coba execute di sini. Nah, ketika saya execute di sini, itu dia itu nggak menunjukkan hasil gitu. Jadi dia executing mulu gitu. Nah, itu. Lalu selanjutnya itu pada user 2 lakukan select, diubah apa yang terjadi. Nah, tadi bahwa user 2 itu akan melakukan executing mulu. Jadi nggak keluar hasil. Lalu saya akan melakukan commit pada yang pertama. Ini saya cut aja. Saya commit, execute. Nah, lalu kita lihat. Coba kita, kenapa ya? Oh, ini. Nah, di sini terlihat Mahmud Santoso udah berubah namanya. Udah berubah NRP-nya. Lalu selanjutnya adalah ulangi langkah kedua, kemudian lakukan rollback. Nah, jadi saya beritahu kok rollback ini fungsinya itu untuk biar yang tadinya telah kita buat transaksi, jadi gini. Nah, ketika kita kopikan ini, nah, contoh saya beri contoh lagi, misalnya ini. Nah, jadi di sini terlihat bahwa si Mahmud ini punya NRP 52.141.00031, tapi itu masih di sini gitu. Jadi ketika di sini jadi itu belum fix gitu. Jadi itu bisa terjadi, bisa juga enggak. Nah, kalau tadi kan bisa terjadi itu karena saya sudah mengcommit gitu. Ketikan commit. Nah, untuk kembali lagi seperti semula, seperti hasilnya ini jadi gak jadi gitu. Nah, itu gunakan rollback. Nah, coba saya execute lagi. Nah, hasilnya sama karena saya belum commit atau rollback. Jadi karena saya ingin mengembalikan ini menjadi NRP 001 lagi, jadi saya tulis rollback. Salah. Nah, lalu lihat di sini query success. Nah, jadi itu untuk transaksi. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga yaitu contohkan deadlock. Nah, saya telah browsing pengertian deadlock. Nah, deadlock itu adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Jadi tadi kan saya telah login telah login untuk dua user. Yang ini user 1, yang ini user 2. Nah, yang namanya deadlock itu ketika si user ini, yang user pertama ini meminta resource atau mengambil atau select gitu, select tabel yang mana si tabel yang diminta oleh user 1 ini itu belum di commit atau masih dalam keadaan transaction gitu. Jadi belum commit atau belum di rollback sama si yang kedua ini. Nah, sementara yang keduanya juga dia itu ingin men-select tabel yang berbeda, tetapi tabel tersebut itu masih dalam keadaan transaction oleh si ini user pertama. Jadi dua-duanya saling meminta gitu select, tapi kedua tabel itu masih dalam keadaan transaction gitu. Jadi
nggak ada kepastian kapan itu yang select itu bakal diberikan gitu. Nah, untuk mencontohkannya, jadi saya langsung saja. Tadi kan saya sebelumnya sudah membuat yaitu tabel mahasiswa dan tabel data. Nah, di sini saya akan coba select dulu. Pertama, select all from mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa. Lalu yang ini untuk tabel data. Saya execute. Nah, ini tabel data. Nah, lalu saya akan melakukan transaksi pada tabel mahasiswa dengan menggunakan user pertama. Jadi begin transaction. Lalu saya akan mencoba mengupdate datanya. Update mahasiswa set jurusan itu jurusan sama dengan teknik material nggak ada teknik material, teknik fisika. Where teknik fisika where NRP sama dengan 52141 21 Oke. Nah, lalu saya akan coba execute. Nah, execute, lalu coba select lagi di sini. Nah, jadi ini yang pertama, terus ini yang kedua. Ganti. Oh, ini telah saya ganti ya. Nah, lalu saya akan mengubah juga pada tabel data dengan user kedua. Jadi dengan menggunakan transaksi pastinya. Begin transaction, terus update data set asal sama dengan Bogor where name Cindy Gula. Oke. Lalu ini saya akan mengeksekut. Karena kenapa ini?
invalid column name, invalid column name. So, oh salah nama ternyata. Oke. Nah, sini Cindy Gula udah berubah jadi Bogor. Nah, lalu saya akan mencoba select dari select tabel data, tapi menggunakan user ini, user pertama. Jadi saya samakan saja, saya copy paste di sini, lalu saya lihat hasilnya. Nah, di sini masih query karena dia menunggu, tapi user kedua juga sama, dia ingin meminta data dari user dari tabel mahasiswa. Dan ketika saya execute, nah, berhasil. Nah, di sini tertulis transaction process ready was deadlock. Jadi proses tersebut deadlock, mengalami deadlock karena yaitu tadi si user pertama meminta data dari tabel mahasiswa, tetapi tabel mahasiswa itu masih dalam keadaan transaction oleh user kedua. Di lainnya itu si user kedua juga meminta data dari tabel mahasiswa, tetapi tabel mahasiswa itu masih dalam keadaan transaction oleh user pertama sehingga terjadi deadlock gitu. Jadi itu penjelasan untuk deadlock.